Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya dilindungi oleh makhluk-makhluk suci. Senang sekali saya Julius Adinata dapat berjumpa kembali pada program Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, saya akan bincang-bincang dengan Ibu Lisa. Beliau adalah Ketua Wanita Buddhis Indonesia Kota Bengkulu. Tema pada kesempatan kali ini yaitu ajaran Buddha untuk kaum rumah tangga, atau di dalam agama Buddha disebut dengan Hita Sukaya. Namo Buddhaya, Ibu Lisa. Namo Buddhaya, Pak Sehat Julius. selalu ya Bu ya. Sehat. Baik, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang mengenai keluarga bahagia dalam pandangan agama Buddha, Bu. Ya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan atau bincang-bincang kita. Dalam agama Buddha, perumah tangga itu tentunya akan mengalami bahagia dan duka. Bagaimana caranya supaya di dalam rumah tangga kita selalu dalam hidup harmonis? Ya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi dalam berumah tangga itu memang penuh suka dan duka. Iya. Ya. Jadi dalam agama Buddha, Sang Buddha juga pernah mengatakan kepada kita bahwa kita bila ingin membentuk suatu keluarga yang rukun dan harmonis, maka ada 4 kesamaan yang harus kita jalani, yaitu 1, sama sada. Seperti kita ketahui, sada itu adalah kepercayaan diri, baik itu dari segi moral, spiritual, dan juga intelektual. Intelektual ya. Jadi bagi para perumah tangga itu harus punya satu keyakinan yang sama. Jadi agar tujuan berumah tangganya itu bisa dapat tercapai. Nah, yang kedua itu adalah sama sila. Sama sila, Bu ya. Iya, sama sila. Sama sila ini adalah tidak merusak kehidupan. Yang mana kita tahu sila itu kan adalah peraturan-peraturan ya. Betul, betul. Jadi dalam berumah tangga itu pasangan suami istri itu harus bisa menjalankan atau menerapkan sila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kita ketahui, sila itu melarang kita untuk tidak mencuri, tidak membunuh, terus tidak berzina. Tidak berzina. Ya. Terus tidak berdusta atau berbohong. Tidak berbohong, betul. Ya, terus tidak mabuk-mabukan. Tidak mabuk-mabukan. Iya. Jadi ada 5 sila ya Bu ya. Iya, ada 5 sila yang harus kita jalankan. Terus yang ketiga sama caga. Sama caga. Iya, sama caga itu mempraktekkan kemurahan hati, terus kedermawanan. Kedermawanan. Iya. Terus kita tidak melekat atau bernafsu pada kekayaan. Ya, jadi misalnya ini ada keluarga dari pihak istri atau pihak suami sedang membutuhkan pertolongan dari segi materi misalnya. Jadi kita tidak memandang itu pihak suami, ini pihak istri. Yang pihak istri saja yang saya bantu atau pihak yang suami saja yang saya bantu begitu. Jadi kita harus meningkatkan kedermawanan kita, ya, kemurahan hati kita. Kalau bisa kita bantu, ya kita bantu, gitu. Jadi caga ini lebih menekankan kemurahan hati. Iya, gitu kemurahan ya, hati. Kemurahan hati ya. Terus yang keempat itu adalah samapanya.
Samapanya ya. Iya, samapanya itu adalah mengembangkan kebijaksanaan, ya, mengembangkan kebijaksanaan yang nantinya dapat menuntun kita untuk menghancurkan penderitaan hingga tujuan akhir kita apa? Mencapai nibbana. Mencapai nibbana. Iya, Ya. mencapai nibbana. Mencapai nibbana itu mencapai pembebasan gitu ya, Bu? Iya, pembebasan. Jadi kita kalau tidak berusaha melepas, berarti kita terus berada di circle penderitaan terus-menerus. Iya. Jadi harus belajar melepas. Jadi kita harus menyadari lah bahwa kehidupan ini kan tidak kekal. Semuanya tidak ada yang abadi. Iya, betul. Ya. Jadi kehidupan ini tidak kekal, tidak ada yang abadi. Tentunya kita tidak boleh sombong gitu. Iya, benar. Tidak Tentunya boleh kita sombong. tidak boleh sombong ya. Ini tadi 4 ya, 4 itu bisa dikatakan sebagai pondasi ya Bu ya, Iya. sebagai pondasi untuk kaum rumah tangga ya, supaya kehidupan kita lebih tertata, supaya kehidupan kita lebih rukun, supaya kehidupan kita lebih harmonis gitu Bu ya. Iya, benar. Jadi masing-masing pasangan itu harus bisa menerapkan keempat pondasi ini tadi, sama sada, sama sila, Sama sila, sama caga, sama dan caga, sama panya. dan sama panya. Iya. Baik Ibu Lisa, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentunya setelah iklan yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih di Mimbar Agama Buddha dengan tema ajaran agama Buddha untuk kaum berumah tangga. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Lisa bahwa ada 4 pondasi, di dalam agama Buddha supaya kaum rumah tangga bisa hidup rukun dan harmonis. Selanjutnya kita akan ngobrol lagi, bincang-bincang lagi dengan Ibu Lisa. Terkait dengan kehidupan berumah tangga, tentunya ada suka dan ada duka Bu ya. Bagaimana mengatasi supaya seandainya di dalam rumah tangga itu kita mengalami suatu masalah gitu. Bagaimana mengatasi hal ini di dalam pandangan agama Buddha? Silakan. Cara mengatasinya, misalnya kita ada kendala dalam rumah tangga. Yang paling utama itu adalah kejujuran. Ya, jadi masing-masing dari pasangan itu harus jujur dan terbuka satu sama lainnya. Jadi kalau satu sama lainnya saling jujur, pastikan tidak ada saling curiga mencurigai. Nah, terus yang kedua itu bila satu pasangan, misalnya suami atau istri melakukan kesalahan, harus berani meminta maaf. Jangan egonya yang lebih tinggi, jangan gengsi untuk minta maaf kepada pasangannya. Nah, dan itu juga selain itu ya harus saling pengertian, mau mengalah satu sama lain. Itu aja kalau menurut saya. Di dalam agama Buddha tentunya apakah ada bimbingan sebelum muda-mudi kita ini melangsungkan ke jenjang pernikahan gitu? Ada dalam agama Buddha, kalau ada pasangan yang mau menikah secara agama Buddha, kita ada mengadakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ya. Jadi sebelum bimbingan pranikah itu kita melihat dulu pasangan calon mempelai apakah sudah diwisudi atau belum, atau sudah ditisirana atau belum secara agama Buddha. Nah, jadi kalau sudah, nah baru kita lanjut ke tahap bimbingan pranikah. Tujuannya pranikah, apa? Ya. Supaya pasangan
calon pengantin ini siap untuk memasuki jenjang perkawinan agar dapat terciptanya nanti keluarga yang hitasukaya. Kita kan nggak mau kalau ibaratnya perkawinannya itu cuma seumur jagung. Iya. Kita maunya perkawinannya itu bisa langgeng terus sampai maut memisahkan. Ya. Jadi salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh keluarga Budayana Indonesia, baik MBI maupun WBI adalah mengadakan bimbingan pranikah gitu Bu ya. Iya benar. Kemudian selanjutnya ini Ibu kan selaku Wanita Buddhis Indonesia ya, Ketua Wanita Buddhis Indonesia untuk wilayah Kota Bengkulu, aktif di Lembaga Sosial Keagamaan Buddha. Kemudian Ibu sebagai pelaku usaha juga gitu ya, sebagai pelaku usaha. Ini bagaimana Bu? Bagaimana menyikapi hal ini supaya rumah tangga tetap harmonis dan tetap rukun gitu. Jadi memang saya kebetulan dengan suami juga aktif di bidang keagamaan. Nah, jadi kita harus bisa pintar-pintar membagi waktu kita, ya. Jadi ya paling urusan keagamaan bisa tetap jalan, usaha cari duit juga bisa tetap jalan, ya. Tapi yang paling penting adalah waktu untuk keluarga itu tetap harus ada. Iya. Jadi kalau kita sering malam itu ya kumpul makan bersama. Jadi di situ kita saling bercengkrama, ngobrol di meja makan, apa kegiatan kita hari ini, terus juga sharing lah dengan anak-anak gitu loh. Itu aja. Jadi menyempatkan waktu gitu Bu ya. Iya benar. Menyempatkan waktu untuk bersama keluarga itu salah satu menjaga keharmonisan rumah tangga gitu ya. Dan juga ya harus saling terbuka satu sama lain. Saling terbuka ya, saling jujur dengan suami gitu ya. Iya benar. Gitu. Baik, selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya. Ini tadi sudah dibahas oleh Ibu bahwa salah satu landasan ya, salah satu landasan untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga tadi sudah dibahas tentang empat jenis ya, empat jenis, yaitu yang pertama tadi memiliki sada, memiliki sila, memiliki caga, kemudian memiliki panya gitu Bu ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi tentunya setelah iklan berikut ini. Baik, kembali lagi di Mimbar Agama Buddha, masih bersama saya Julius Adinata. Ibu Lisa, tadi kita sudah membahas tentang keluarga dalam pandangan agama Buddha. Tentunya kalau kita berkeluarga pasti akan memiliki anak gitu ya. Ini bagaimana kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya? Atau ada kewajiban-kewajiban apa yang akan diberikan orang tuanya kepada anaknya gitu? Ya, sebagai orang tua kita punya kewajiban kepada anak kita, yaitu memberi yang terbaik buat anak-anak kita, ya, baik itu dari segi makanannya, pakaiannya, gitu ya. Dan pendidikannya. Ya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana masa depan anak kita. Ya, jadi kita juga mau kehidupan anak kita nantinya lebih baik dari kita. Nah, di samping itu kewajiban orang tua juga membimbing anaknya untuk
bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Ya, jadi kita juga tidak mau kalau rumah tangga anak kita itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya, kita mau juga kehidupan rumah tangga anak-anak kita nantinya bisa rukun, harmonis, damailah, ya, dan juga sejahtera. Ya, terus di samping itu sebagai orang tua kita juga harus memberikan walaupun sedikit warisan kepada anak-anak kita sebagai modal untuk mereka. Misalnya mereka mau menjalankan usaha, ya, atau membuat sesuatu yang menunjang kehidupannya lah. Jadi kita harus menyokong anak-anak kita. Itu aja. Kemudian kewajiban anak terhadap orang tua. Ya, kalau kewajiban anak kepada orang tua itu, ya kita tahu orang tua kan sudah membesarkan kita, mulai dari kita bayi, menyekolahkan kita sampai kita lulus kuliah, terus sampai kita berumah tangga. Nah, kewajiban kita sebagai anak apa? Sudah sebaliknya, kalau orang tua kita sudah tua, kembali kita yang menyokong orang tua kita. Jadi orang tua kita rawat, kita jaga, seperti mereka merawat dan menjaga kita. Waktu masih kecil, ya? Iya, masih benar. Kecil, ya? Iya. Nah, di samping itu juga, misalnya kita juga menerima warisan dari orang tua. Kita juga harus bisa menjaga warisan yang diwariskan orang tua kita itu kepada kita. Jangan digunakan untuk foya-foya gitu. Benar. Ya? Jadi kalau seperti kata peribahasa, ibarat gunung, walaupun setinggi apa gunungnya, kalau kita tidak pintar mengelolanya, setiap hari dikeruk bakal habis juga kan. Nah, jadi pintar-pintarlah mengelola warisan yang diberikan oleh orang tua. Kalau bisa warisan itu bisa lebih berkembang lebih banyak lagi. Nah, di samping itu juga anak juga mempunyai kewajiban untuk, misalnya nih, kalau dalam agama Buddha kita kan kalau ada leluhur kita yang sudah meninggal, atau misalkannya orang tua kita yang sudah nggak ada lah. Nah, kita juga harus tetap memperingatinya, mengenangnya. Mengapa kita harus mengenang? Kita harus mengenangnya karena jasa-jasanya kepada kita selama dia masih hidup. Sudah membimbing, membesarkan kita. Jadi tanpa adanya orang tua atau leluhur kita nggak akan ada seperti sekarang ini. Mendoakan gitu ya? Iya, jadi kita harus ikut mendoakan mereka, walaupun mereka sudah nggak ada lagi, tapi kita harus tetap mendoakan mereka agar mereka dapat terlahir ke alam yang lebih bahagia. Iya. Ya. Jadi kalau di dalam agama Buddha itu mendoakan itu sama dengan pelimpahan jasa gitu. Iya, ya? benar. Sama dengan pelimpahan jasa gitu ya. Iya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan iklan setelah yang berikut ini. Baik, kembali lagi di Mimbar Agama Buddha dengan Ibu Lisa dengan mengambil tema ajaran agama Buddha untuk kaum rumah tangga, atau di dalam agama Buddha disebut dengan keluarga Gita Sukaya. Berbicara dengan rumah tangga, tentunya ada suka dan ada duka, Bu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pondasinya ada 4. Nah, jika memiliki pondasi 4 tadi, kemudian menjalankan Pancasila Buddhis, lalu kebahagiaan apa yang akan didapatkan, Bu? Oke. Nah, bila kita sudah menjalankan 4 pondasi tadi, nah Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa kita sudah menjalankan 4 pondasi tadi. Kebahagiaan apa yang akan kita peroleh? Yaitu 1, ada yang namanya Ati Suka. Ati Suka itu
adalah kebahagiaan yang kita peroleh dengan memiliki kekayaan yang cukup. Baik itu diperoleh secara adil dan benar. Nah, jadi kalau kita punya kekayaan juga, tapi kalau tidak diperoleh dengan cara yang benar, itu tidak mendatangkan kebahagiaan juga bagi kita. Pasti ya ada rasa was-was, misalnya penghasilan yang kita dapat itu misalnya dengan berbohong atau memfitnah orang. Itu pasti kan kita punya beban mental yang terus menghantui kita. Nah, itu. Terus yang kedua adalah boga suka. Boga suka. Boga suka itu adalah kebahagiaan karena memiliki tubuh yang sehat. Nah, kalau kita sehat pasti bahagia. Tapi coba kalau kita sakit-sakitan, kita mau makan juga susah, mau berjalan juga susah. Nah, tapi kalau kita punya tubuh yang sehat, pasti membuat kita bahagia menjalani kehidupan. Nah, terus yang ketiga itu adalah ananasuka. Ananasuka. Iya, ananasuka itu apa? Terbebas dari hutang. Ya. Terbebas dari hutang. Iya. Kalau kita punya hutang, tentu mau makan juga susah, mau tidur juga tidak nyenyak. Tapi kalau kita tidak punya hutang, kita enjoy aja dalam menjalani kehidupan, nggak ada beban gitu ya kan. Nah, terus ada yang keempat itu namanya anawajasuka. Nah, anawajasuka ini apa? Menjalani hidup tanpa celah dan suci, tidak melakukan kejahatan baik dalam pikiran, ucapan dan juga perbuatan. Ya. Jadi kita tahu pikiran itu kan adalah pelopor dari segalanya, ya. Jadi dengan kita pikirannya jahat misalnya, tentu terrealisasi ke ucapan kita. Dari ucapan itu maka timbullah perbuatan. Ya, jadi kita harus membatasi diri kita, membenteng diri kita untuk tidak melakukan kejahatan baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan, agar kebahagiaan bisa kita dapati. Itu aja. Baik, untuk yang terakhir kalinya, Ceh, ini terkait dengan kebahagiaan ini ya. Bisa dijelaskan kepada untuk kaum muda-mudi, untuk kaum muda-mudi jika ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, kira-kira apa yang akan dilaksanakan supaya kehidupan setelah pernikahan nanti bahagia gitu? Jadi bagi kaum muda-mudi, ya dari masa pacaran nih, kita ngomong dari masa pacaran. Dari masa pacaran harus mengenal benar-benar dulu pasangan yang akan dijadikan pendamping hidupnya. Pendamping hidupnya. Nah, seide nggak, ya kan? Sepemahaman nggak, gitu loh. Jadi benar-benar cari pasangan yang benar-benar sesuai dengan kita. Nah, baru kita bisa melanjut ke jenjang perkawinan. Nah, begitu masuk di jenjang perkawinan, memang untuk tahun pertama perkawinan itu memang semuanya indah, ya. Begitu sudah terjun, baru kita tahu, oh pasangan kita sifatnya seperti ini, oh si A seperti ini. Waktu pacaran itu nggak kelihatan itu ininya, sifat-sifatnya yang jelek-jelek itu kan. Nah, jadi masing-masing pasangan itu harus bisa menerima, ya, baik itu kebaikannya dan juga keburukannya. Jadi harus saling mengerti lah, saling support, saling mengisi satu sama lainnya. Saling menerima ya Bu. Iya, saling menerima satu sama lain. Dengan yang lain iya. ya. Gitu. Kalau pertengkaran itu kan pasti selalu ada, tidak ada yang namanya perjalanan rumah tangga itu mulus seterusnya enggak, ya. Pasti ada kerikil-kerikil yang menghalangi. Tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing, bagaimana cara mereka untuk menyingkapi, mengatasi setiap masalah yang muncul. Jadi masalah yang muncul harus dijadikan kekuatan untuk lebih kuat dalam membangun rumah tangga. Itu aja.
Baik pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Lisa selaku Ketua Wanita Buddhis Indonesia Kota Bengkulu. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Sabya Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.